Oke, ini semester 5 ya, semester 3 tentang konsep kesehatan komunitas. Terkait sebelum masuk ke sini, mungkin saya jelaskan statusnya dulu. Sudah dibaca belum? Sudah di-download? Sudah lihat? Belum diberikan. Belum diberikan. Sudah saya buka? Oh, di situ. Passwordnya sama, reguler 1 KG, berpikir semuanya. Sama dengan keluarga. Sorry. Koordinatornya Bu Eci. Iya. Ya nanti tanya dia juga. Kalau yang keluarga sudah kemarin ya sudah saya share ya. Sudah? Karena ada di saya sudah saya kasih tahu passwordnya itu reguler 1, reguler dan semuanya. Kita bagi 14. Kemudian kalau yang di mata kuliah konsep nanti dengan Bu Yati kan. Harusnya Bu Yati hari ini karena bagian dari sehingga saya masuk. Mungkin sudah dijelaskan kemarin kalau nggak salah. Apa itu ya? Bu Yati sudah menjelaskan langsung berkala ya. Nah, mata kuliah. Saya langsung masuk saja. Di topik yang pertama yaitu tentang konsep kesehatan komunitas. Yang ada di benak kita biasanya atau yang pernah Anda baca dan lihat mungkin terkait dengan kesehatan dalam konteks kelompok itu biasanya kesehatan masyarakat ya. Iya. Atau kita mengenal salah satu profesional yang sudah dulu berkembang itu adalah kesehatan masyarakat atau biasa disebut dengan public health. Ya. Kemudian setelah itu muncul ada istilah lagi community health, ya, community nursing atau CH. Ada dua istilah. Nanti kalau kita akan membaca, kadang beberapa tulisan itu akan bingung. Karena kita bingung ya, ini dimasuki pada komunitas, kesehatan perawatan komunitas atau kesehatan masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga perlu kita memahami di awal itu terkait dengan apa bedanya konsep itu. Ya, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Apa bedanya komunitas dan masyarakat? Oh, kalau masyarakat apa? Gampang ini jadi. Nah, lebih luas mana konsepnya komunitas dengan masyarakat? Masyarakat. Kemudian, kalau di masyarakat itu biasanya komponennya apa saja? Yang sadar ada warga sekarang warga masyarakat. Yang ada di Kota Malang itu ada komponen apa saja di masyarakat? Ada apa saja? Kalau kita bicara melihat masyarakat, di masyarakat itu sebenarnya komponennya apa sih? Strukturnya itu apa saja? Ada apa? Ada populasi yang pasti. Iya, betul. Ada populasi sesuai dengan tubuh kembang yang pagi sampai yang kedua, ya kan? Iya. Yang kedua ada apa? Ada apa? Ada pemerintahan, ada government. Iya. Kalau ada government, ada pemerintahan yang terbalau nanti. Apalagi di Kota Malang, bayangkan Kota Malang yang Anda lewati sudah seling berapa tahun? 2 tahun setengah. Gimana pentingnya apa saja ada tadi populasinya, governmentnya, pemerintah lagi, ya. Apa? Ada transportasinya, ya. Ada nggak transportasinya? Ada lagi, oh Mas? Peraturan itu Kebijakan. ya, ikut jadi kebijakan. Iya. Ya. Apalagi Anda bisa hidup tentram,
Ada apa? Kerjasama. Kerjasama itu berarti apa? Nilai, jadi ya value ya. Value masyarakat kita itu masyarakat yang gotong royong. Value, ada value berarti masyarakat. Ya, ada nilai Nilai. yang dipegang atau yang jadi ciri khas dari sebuah masyarakat. Kalau orang lain mengatakan cirinya orang Indonesia itu apa sih? Ramah, yaitu value, nilainya. Yang kedua, suka menolong, kerjasama ya kan, suka kerja, itu berarti masuk dalam kategori nilai atau value. Apalagi, apalagi ada pendidikan nggak pernah sekolah ini, ya kan, berarti komponennya ada tempat rekreasinya nggak ya? Ada pendidikan kesehatannya nggak? Ada, apalagi ada keamanan, ada market, apa? Pasar. Ya, ada ekonomi, ya kan? Nah, itu disebut dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu dia sifatnya kalau komunitas bagian dari komunitas, bagian dari Masyarakat. atau bagian dari masyarakat atau bagian dari populasi, bagian dari populasi, sekelompok masyarakat. Contohnya populasi lansia, populasi remaja, komunitas remaja. Tapi meskipun dia adalah bagian dari masyarakat, tapi dia masih dipengaruhi oleh faktor eksternal tadinya, komponen pendidikan, ekonomi, rekreasi, keamanan, masih dipengaruhi nggak mereka? Masih. Sehingga itu yang menjadi membedakan antara komunitas dengan masyarakat. Ini nanti yang kita akan pelajari dan definisi kesehatan komunitas. Berarti kita harus tahu, kita sudah mungkin dari awal-awal kuliah sudah diajarkan tentang pengertian sehat. Ya sudah ya. Iya. Pengertian sakit juga sudah ya. Kemudian apa itu konsep kesehatan atau konsep sehat dan sakit. Kemudian ada juga bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Ya, nanti kita akan bicara tentang yang lebih luas, yaitu terkait dengan kesehatan masyarakat atau kesehatan komunitas. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kesehatan masyarakat atau komunitas, kesehatan komunitas berarti kita harus tahu indikator. Indikator itu apa? Parameter itu apa? Ya, parameter itu, indikator itu apa? Apa yang ada di benak Anda indikator alat ukur? Alatnya atau standarnya? Standarnya, bukan alat ukur. Ya. Kalau alat ukur itu instrumen, tetapi indikator itu standarnya, cut-off-nya, pembedanya, pembaginya, pengelompokannya. Kalau saya katakan orang itu dikatakan sehat, apa cirinya yang gampang dilihat indikatornya? Sehat atau sakit itu apa yang paling gampang? Seseorang itu dikatakan sehat, indikator yang paling mudah. Apa? Yang belum kamar itu, itu tadi sakit ya. Indikatornya itu kok. Seperti yang kapur belum kamar tidak selesai tapi dia sakit. Ya. Pas nggak? Kurang tepat. Apa berarti yang paling tepat? Hujan. Orang Cina tapi suhu Tubuh. ya, yang paling gampang kan itu. Iya. Yang paling mudah ya. Kalau suhunya 40 derajat berarti sehat apa sakit? Apa ada anomali 40 derajat tapi sehat? Nggak ada. Kejang-kejang. Ya, itu yang paling mendekati. Yang paling
posisi sebagai indikator untuk menentukan status kesehatan seseorang. Seorang. Begitu juga di masyarakat perlu juga ada indikator itu. Kita akan apa saja sih gunanya untuk apa aja. Oke. Ini nggak ada anunya ya. Dari punya saya katakan enggak. Oke. Apa ini tadi sudah kita bicara ini ya. Apa bedanya masyarakat atau bedanya komunitas? Tas. Kalau saya ada bahasa Jawanya, ada yang ngerti nggak? Dicampuri bahasa Jawa. Bisa ya. Ada yang dari yang merdeka belajar ada nggak? Gak ada. Kalau ada yang nggak ngerti bahasa Jawa dicampur-campur bisa di sini. supaya mengena ya, kita pakai pendekatan budaya supaya paham dan gampang dipahami. Oke, ini yang tadi kita bicarakan lebih dalam lagi. Apa itu masyarakat? Ya. Masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya berserta dan berpartisipasi. Artinya dalam sebuah populasi masyarakat itu pasti mereka bukan seseorang yang diam tidak mau ikut serta di dalam kegiatan masyarakat. Pasti dia akan terikat dan akan saling tergantung dengan orang lain. Maka salah satu ciri sebagai manusia itu adalah cirinya adalah faktor. Ciri dari sosial itu adalah interaksi. Ya, adanya interaksi dalam turut serta dan berpartisipasi. Apa namanya? Dipandang sebagai suatu pola hidup dan yang harus hubungan di antara tetapi Pak, kan ada di luar negeri itu katanya individualisme, gitu ya. Pernah dengar itu ya istilahnya. Orang luar itu biasanya lebih cenderung individual. Meskipun dia individualisme, tapi dia pasti masih memiliki unsur sosial. Kalau dia bekerja, pasti dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia sekolah, kalau dia berteman, pasti dia akan berinteraksi dengan orang lain. Gitu ya. Meskipun derajat interaksi sosialnya itu berbeda. Ya, itu yang mencirikan dan membedakan tadi saya tanya. Ciri orang Indonesia itu apa? Dia suka menolong, ya kan? Ramah, suka senyum. Biasanya gitu ya. Kalau nggak suka senyum berarti bukan Indonesia. Masyarakat diartikan juga sekumpulan orang yang hidup bersama, saling bekerja sama, berinteraksi untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam sebuah masyarakat kota, dalam kota Malang, masyarakatnya pasti akan diajak oleh pemerintah sebagai leader untuk bekerja sama bersama-sama dalam meningkatkan status kesehatan. Keterlibatan mereka sebagai apa? Masyarakat di dalam mereka berpartisipasi di dalam program pemberdayaan. Contoh keterlibatan masyarakat di dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat itu apa? Sebagai kader, ya kan, terlibat kesehatan, sebagai tenaga kesehatan, kemudian sebagai volunteer, ya kan, berbagai kegiatan yang itu terlibat di dalam upaya kesehatan. Itu contoh dalam partisipasi masyarakat di dalam upaya mencapai tujuan derajat kesehatan. Tadi kita bicara norma atau nilai dan istiadat tadi sudah kita sebutkan, ya. Setiap masyarakat itu pasti memiliki norma dan istiadat yang sama atau berbeda, gitu, ya, ya. Karena norma adat istiadat itu adalah kesepakatan bersama oleh sebuah kelompok masyarakat. Ya, kalau kita katakan di sini itu, kalau di luar negeri mungkin kadang hidupnya jauh belajar gitu ya. Selama Anda kuliah pernah nggak ada dosen kita di atas meja? Pernah sekali. Mana ya? Bu Asti. Bu Asti. Pernah. Maternitas TM1. Sifatnya, tapi sangat dinamis. Dinamis. Dia mengikuti perkembangan pengaruh luar, ya, atau perubahan di dalam internal kelompok itu sendiri. Tapi secara umum kita secara normatif biasanya mencirikan sebuah kondisi masyarakat.
kita kan jadi orang Indonesia itu kan menunjukkan norma atau adat istiadat. Kalau adat istiadat itu kalau norma atau sama dengan nilai value ya itu bentuknya tidak terlihat. Tapi kalau adat istiadat itu bentuknya yang sudah diwujudkan dalam bentuk perilaku. Contohnya adat istiadat dalam konteks kesehatan kan. Kalau kelahiran anak bayi lahir bacain ya, bacaan atau bacaannya syukuran, membuat tumpeng atau membagi makanan itu adalah adat istiadat. Tapi di belakang adat istiadat di bawahnya itu ada nilai. Nah, apa nilainya sebenarnya? Kenapa orang tua kalau melahirkan anak atau mempunyai anak itu kok syukuran? Berarti itu nilai atau normanya apa? Nilai normanya bentuk rasa syukur. Ya, berarti nilainya itu bersyukur. Ya, terus bentuk adat istiadatnya, perilakunya dalam bentuk rasa dalam bentuk membagi makanan atau rezeki. Itu bedanya ya. Mungkin sudah dibahas di filsafat ya. Sudah belum? Lupa semester 1. Iya. Itu bicara filsafat itu. Iya, ya. Oke, masyarakat bisa juga ini para ahli ya, sosiologi, ahli sosiolog atau antropologi ya. Masyarakat itu hampir sama sebenarnya dari beberapa definisi. Sama. Nah, ini kalau ini menghasilkan kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Berarti sebuah masyarakat itu kalau berkumpul, berinteraksi, bekerja sama, itu akan menghasilkan kebudayaan. Apa kebudayaan? Apa hanya perilaku? Enggak. Gagasan juga kebudayaan. Ide itu juga kebudayaan. Betul nggak? Ya, betul. Termasuk yang bisa dilihat karya bangunan, karya, cipta karya itu semua hasil dari budaya. Ya, itu hasil kreasi budaya yang menghasilkan kebudayaan. Ya, luas. Berarti masyarakat itu bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat secara fisik, tetapi juga ada komponen non fisik atau non materi. Ya, bisa kita lihat. Ide gagasan. Kalau orang Indonesia tadi gagasannya itu apa idenya orang Indonesia? Ide. Orang Indonesia itu idenya apa sih? Kepingin jadi nomor 1 di dunia atau nomor idenya kan 45 itu ya katanya ya 2045 menjadi Indonesia emas. Kenapa kok tahun 45? Enggak tahun 35 atau tahun 30? Atau bisa juga ada ide tentang gagasan Indonesia itu tentang bonus demografi. Pernah dengar istilah itu? Iya. Apa istilah bonus demografi? Terlalu banyak usia produktif di besarnya, tingginya, usia produktif. Artinya angkatan kerjanya anak usia muda itu jumlahnya lebih banyak dibanding populasi yang lain, dibanding anak-anak dan dibanding orang lansia. Itu namanya bonus demografi. Apa manfaatnya? Kalau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, anak muda itu kan banyak ide kreatif. Maksudnya gitu mau terus didorong untuk dia melakukan upaya ekonomi supaya kemajuannya bisa seperti yang terjadi di Cina. Ya, kita melihat sekarang. Ya, Cina sekarang sudah mulai menurun, bonus demografinya sudah mulai menurun. Tapi tahun-tahun 10 tahun sebelumnya itu dia memiliki
Juga ada ya. Artinya itu adalah hasil dari bonus demografi dalam konteks ekonomi. Produktivitasnya sangat tinggi, efisiensinya sangat tinggi, teknologinya sangat tinggi, kemudian pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi, pembangunannya tinggi, ya, pertumbuhan ekonominya menjadi tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak kepada kesejahteraan. Pastilah Indonesia dikatakan kalau mau sejahtera seperti negara maju paling tidak pendapatan setiap orang itu ya 15 juta. 15 juta per bulan baru dikatakan negara maju. Kalau kita berapa? Berapa? Ya UMR ya. Upah minimum. Ya, negara-negara ada upah minimum regional, ada upah minimum nasional. Biasanya yang paling gampang ya indeks pendapatan per kapita sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan individu. Tapi individu yang bekerja atau individu yang tidak bekerja? Bekerja. Ini bekerja. Tapi kalau dalam satu keluarga yang bekerja 5 buat bukannya 10, nah itu yang terjadi. Ya maksudnya di dalam konteks yang kurus demografi tadi itu angkatan kerjanya banyak dan mereka bekerja semua gitu maksudnya. Tetapi akan menjadi malapetaka kalau angkatan kerjanya banyak tapi jadi pengangguran. Jadi malapetaka. Artinya bukan menjadi bonus demografi lagi, menjadi malapetaka demografi. Dan Indonesia ditengarai saat ini itu mau masuk dalam puncak bonus demografi. Salah satunya adalah salah satu populasi usia muda yang mau masuk di dalam usia produktif, gitu ya. Oke, kemudian yang Kunchoro-Ningrat juga sama ya. Dia menambahkan ada sesuatu yang bersifat kontinu. Kontinu itu artinya dinamis, ya. Selalu berkembang. Ya, komponen-komponen di masyarakat itu selalu berkembang. Pendidikannya berkembang, kesehatannya berkembang, rekreasinya juga berkembang, gitu ya. Populasinya juga mengalami pertumbuhan. Ya, tetapi bisa juga ya, ada dinamis itu tidak harus tidak harus naik terus, tapi bisa naik tuh. Ya. Kemudian Emil Durkheim itu ahli sosiologi modern dia, kan masyarakat itu adalah realitas yang ada di luar individu. Pokoknya semua yang mempengaruhi individu atau populasi itu disebut dengan masyarakat. Dalam kelompok mikro, dalam kelompok yang lebih kecil, saya sebagai anggota masyarakat individu, maka semua yang ada di luar saya itu disebut sebagai masyarakat. Dalam kelompok populasi, komunitas, semua yang ada di luar manusia itu disebut dengan disebut dengan masyarakat. Ya, itu pemahaman. Sehingga konsepnya menjadi lebih kompleks, ya. Lebih kompleks. Semua sesuatu yang ada di luar kita itu disebut dengan masyarakat. Kalau komunitas itu dari bahasa Prancis kan awalnya lain. Kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris. Artinya sekelompok orang yang hidup bersama atau memiliki kepentingan bersama. Sekelompok orang, nanti dia memiliki identitas, memiliki ciri, memiliki kesamaan, disebut dengan komunitas. Kalau dalam konteks keperawatan, ya komunitas itu didefinisikan sebagai sekelompok orang yang hidup di suatu wilayah tertentu, memiliki interaksi sosial di dalam ranah politik dan sosial. Berarti dia dibatasi apa komunitas itu? Suatu wilayah geografi. Berarti dia dibatasi dalam sebuah batasan wilayah. Ya. Kemudian ciri yang lainnya hampir sama, interaksi sosial, berfungsi, ya. Berfungsi artinya dia turut dan ikut
terlibat di dalam kegiatan di dalam kelompok. Kemudian standar manajer hanya kelompok orang yang berinteraksi dengan sosial itu sebagai berbasis sumber daya dan memiliki rasa identitas bersama. Identitas itu bisa kesamaan. Identitas itu kesamaan rasa. Ya, bisa dilihat dari bentuk fisiknya, statusnya, atau yang lainnya. Bisa, ya. Kemudian ini juga ahli perawatan dan perawatan komunitas itu menyampaikan atau mendefinisikan komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang berbagi nama, ya. Atribut sosial itu identitas sosial, ya. Kebudayaan dan geografi satu dengan yang lain berinteraksi terus menerus dalam sebuah sistem sosial. Yang diharapkan memang komunitas itu, kalau kita bicara contoh yang paling gampang dengan kita itu komunitas yang mencirikan seperti definisi ini apa? Komunitas apa? Yang dia saling berbagi sumber daya, saling interaksi, saling membantu, kemudian ada apa? Ada model apa? Ada berbagi apa? Ada atribut sosialnya juga, identitasnya. Apa yang paling gampang? Komunitas. Komunitas. Biasanya kalau komunitas itu sifatnya seperti ini, komunitas punk. Apa? Agak sama, agak mirip nggak definisinya dengan definisinya? Mirip. Agak mirip, ya. Anak punk itu kuat nggak ikatan sosialnya? Saling berbaginya kuat? Iya. Iya kan? Kalau menolongnya kuat, ya, interaksi sosialnya terus menerus nggak dia? Apa cuma waktu untuk di lampu merah aja? Enggak kan ya? Meskipun dia sudah jauh, tetap dia saling kontak. Lagi kapan kita pacaran lagi, ya itu kalau sederhananya komunikasi. Sehingga pada saat kita bicara dalam konteks keperawatan, pada saat kita masuk sekelompok komunitas, contohnya kelompok di dalam yang dimaksud komunitas di dalam konteks keperawatan itu adalah berdasarkan pada tumbuh kembang individu. Ya, contohnya saya masuk ke kelompok balita, asuhan keperawatan pada kelompok balita. Saya mengasuh anak remaja atau anak usia sekolah, berarti saya masuk ke kelompok asuhan keperawatan pada komunitas anak usia sekolah. Nanti yang dipelajari itu dalam konteks keperawatan sampai pada tahap tumbuh kembang yang terakhir, yaitu lansia. Kita bicara dalam konteks keperawatannya. Oke, ini bedanya, ya. Kalau masyarakat itu entitas yang lebih besar, ya. Kemudian mencakup banyak komunitas, ya, terdiri dari beberapa komunitas, ada lansia, anak, sekolah, dewasa. Kemudian memiliki geografi, budaya, dan sosial yang lebih luas. Geografi itu dibatasi ada wilayah. Kalau komunitas individu yang lebih kecil, lokalisasi, sama minat, wilayah kedua dalam minat itu. Komunitas lebih subjektif, mungkin kultural, partisipatif, aktif, betul. Makanya kalau komunitas biasanya lebih memiliki kebebasan, ya kan? Ada kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri, ya kan? Kalau sekelompok lainnya posyandu lansia komunitas lansia, tapi komunitas lansia itu punya umum gimana caranya dia bisa sehat selama usia lansia, ya punya umum. Kadang otonomi ini juga dipengaruhi oleh masyarakat atau sistem yang lebih luas. Ya, namanya yang paling kuat itu adalah sistem pelayanan kesehatan. Atau yang kedua adalah sistem dukungan sosial masyarakat. Kalau kadernya aktif di wilayah desa itu, kira-kira lansianya sehat atau dibanding dengan desa sebelah yang kadernya nggak aktif,
Sehat yang aktif kan, nah, seperti itu. Ya, sehingga itu membutuhkan partisipasi yang efektif serta memiliki yang boleh membuat bisa berkreasi di dalam proyek. Jadi kita bicara kesehatannya, tadi bicara masyarakat dan seni. Kalau kesehatan masyarakat, ilmu dan seni, ya mempelajari tidak penyakit, dan mental, kita memperbanyak kesehatan. Berbagai semua upaya yang terorganisir dari masyarakat untuk melindungi, mempromosikan dan memberikan kesehatan itu dan dapat dilakukan melalui tindakan publik. Publik dan swasta itu private dan public sector. Artinya ya, di dalam upaya kesehatan masyarakat itu pasti melibatkan dua unsur penting, ada tiga unsur penting, yaitu siapa? Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ya, ada tiga unsur penting. Pemerintah itu siapa? Ya semua unsur yang dimiliki oleh pemerintah. Swasta itu siapa? Ya yang ada di luar pemerintah. Ya kan? Apa saja? Banyak. Berbagai sosial, ekonomi kan nggak semuanya dikuasai oleh masyarakat, oleh pemerintah kan? Pendidikan aja kan dikuasai swasta. Dan juga, ya kan? Artinya melibatkan swasta dan melibatkan masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Bagi pemberdayaan meningkatkan partisipasi efek ya seperti itu. Yang disebut dengan kalau kesehatan masyarakat, biasanya teman-teman kita yang di SKM perencanaan kesehatan masyarakat itu pekerjaannya apa? Dikenal kompetensi atau wajib tugasnya itu apa? Dari pengetahuan yang Anda dapatkan lah. Apa? Hah? Apa Mbak? Teman-teman SKM itu dulu. Punya teman SKM kan? Yang selalu di SKM. Di proyek ada SKM. Di udara ada. Atau di puskesmas. Puskesmas dinas kesehatan itu kan ada SKM ya. Apa contohnya? Pekerjaannya? Hah? Penyuluhan. Pernah lihat SKM screening? Ya, screening deteksi dini. Apalagi membuat program, ya kan? Membuat kebijakan, ya kan? Menganalisis data, ya kan? Biasanya teman-teman SKM itu satunya lebih kuat dari kita, dari perawat, ya. Karena memang kompetensinya itu gitu. Terus apa lagi? Kalau perawat itu sekarang, perawat puskesmas atau perawat kesehatan komunitas, tugasnya apa? Apa? Ayo. Penyuluhan. Apalagi perawat puskesmas itu loh. Ada nggak Bapak Ibu yang kesehatan? Atau pernah nggak berkunjung ke puskesmas? Apa yang Anda lihat dari perawat di sana? Ngapain aja perawat itu? Penyuluhan kan pasti ya? Iya. Apa lagi? Advokasi. Pengkajian atau melakukan asuhan perawat. Perawatan. Pengasuh ya. Apa lagi? Ya. Kantor. Ya, ada apa-apa itu dilihat masalahnya. Iya. Kenyataannya memang itu di puskesmas. Betul. Kan? Di dinas kesehatan juga kenyataannya sebagai Pasti. bukan administrasi yang seperti itu ya. Di kita itu di fakultas itu kan ada administrasi, ada dosen. Bukan administrasi yang itu, kantor di puskesmas itu dia sebagai biasanya di bagian kebijakan, menyusun kebijakan. Apalagi atau menyusun anggaran Kesehatan. itu administrator. Apalagi perawat berarti Rujukan. melakukan Rujukan. ya kalau puskesmas sudah ada perawat kan dirujuk kan ya. Iya. Apalagi Pengobatan bedanya dasar, apa? imunisasi. Berarti apa bedanya dengan teman-teman SKM?
beda prinsip yang paling mencolok ya. Apa, Mas? Asuhan keperawatan. Lebih spesifik lagi apa? Apa? Menyentuh pasien, berinteraksi langsung dengan pasien, dan perawatan klien itu kan ada 3 ya. iya, Siapa aja? Klien itu sebagai individu, pada dasarnya klien sebagai individu, klien sebagai keluarga, dan klien saya sebagai. sebagai pas- Sekarang kita pelajari komunitas, yang individu kan sudah kan belajar di mata kuliah fundamental of nursing ya, iya, perawatan dasar sudah kami diajari mulai dari perubahan fisik yang terjadi pada individu, hormonal dan sebagainya di anatomi fisiologis, dan selesai. Iya kan? iya, Berbicara tentang penyakitnya individu sudah kan, mulai dari kanker sampai apalah, sudah selesai. Sekarang kita beralih di semester 5 itu akan bicara tentang klien yang kedua, keluarga dan komunitas. Tapi komunitas, sekarang semester 5 itu kalau ada keluarga dulu yang dirumuskan. Komunitasnya nanti di semester berikutnya kan, di agregat keperawatan komunitas. Tapi mengenai maksudnya itu ya bedanya, sehingga teman-teman sekarang nggak iso langsung asuhan keperawatan komunitas ya, soal keperawatan kesehatan masyarakat nggak ada. Perawat nyontek nggak di puskesmas itu? Nyontek. Nggak? nyontek nih, Perawat suka nggak? iya, Melakukan Oke. pengajian nggak? iya, Kalau SKN? enggak, Enggak. Bedanya di situ. Yang lainnya sama. Kalau nanti ada bekerja di dinas kesehatan, kalau bagian administrator ya sama bicara tentang bagaimana membuat perencanaan anggaran kesehatan. kesehatan, Anda akan bicara tentang bagaimana membuat mengembangkan program kebijakan kesehatan. Ya. Teman SKN sama. Ya, tapi memang untuk kelebihan kita itu adalah kita sebagai seorang perawat kesehatan komunitas itu bisa langsung berinteraksi dengan pasien, dengan klien, ya, untuk melakukan asuhan. Ini keperawatan komunitas, tadi kesehatan masyarakat. Dalam keperawatan komunitas itu apa? Upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan populasi yang hidup dalam suatu komunitas dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Artinya kata kuncinya apa? Meningkatkan peran serta aktif dari populasi, sehingga dalam bukunya kesehatan komunitas CHN itu dikatakan masyarakat atau populasi atau komunitas itu bukan sebagai objek, tapi dia sebagai subjek, subjek, sebagai pelaku di dalam upaya kesehatan, bukan hanya menerima. Kalau saya sebagai orang yang sakit, saya dibawa ke rumah sakit, saya lebih banyak perannya sebagai objek atau sebagai subjek dalam upaya kesehatan saya. objek, Sebagai objek, saya nerima apapun yang dilakukan oleh dokter, perawat, anestesi, fisioterapi dan semuanya tenaga kesehatan yang ada di sakit itu kan. Ayo Bu, pikir, jaring kanan kiri Bu. Tetek. Nganut apa nolak kira? menurut, Nolak. Ayo Bu, tangannya mana? Tangan kirinya, misalkan mau lepaskan terus. Nganut apa enggak? Nolak. Berarti dia jadi sebagai objek. Karena memang statusnya juga. Sehingga kalau kita melakukan asuhan keperawatan pada klien jenjang level yang lebih tinggi, keluarga dan komunitas, maka partisipasinya harus lebih ditingkatkan, sehingga nanti kalau ada melakukan asuhan keperawatan keluarga atau komunitas itu ya jangan dikasih aja, jangan dikasih sebagai objek, tetapi program-program yang kita kembangkan lebih banyak bagaimana menarik minat mereka untuk bisa terlibat di dalam upaya kesehatan. Ya, nanti di SN. Kalau sekarang mendefinisikan sebagai sintesis. Tadi kita bicarakan. Berarti sintesis dari apa? Sintesis dari keperawatan dan kesehatan masyarakat. Hingga kalau kelebihan kita tadi itu, kelebihannya di mana? Kita bisa melakukan asuhan keperawatan, bisa langsung berinteraksi terus kepada pasien, ya, kepada masyarakat. Ya kan seperti itu yang membedakannya, ya.
Fokusnya pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, perawatan komunitas, organisasi pada edukasi, bukan hanya di individu. Sehingga program yang kita kembangkan di komunitas itu bukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu hanya salah satu strategi. Tapi program yang harus kita lihat itu adalah yang bagaimana bisa melibatkan seluruh masyarakat. Ya, melalui partisipasi aktif mereka, mendorong mereka di dalam kegiatan. Contohnya apa? Gambarannya yang paling gampang. Melibatkan mereka supaya aktif. Kita dorong dia, masyarakat yang Anda pernah lihat masyarakat. Ada penyuluhan. Ya. Kemudian apa lagi? Ada senam. Iya kan? Ya. Ada pembentukan kader. Iya kan? Kader itu kalau kader bangsa itu biasanya kadernya lansia atau kader balita. Dan campur ya. Tapi harusnya adalah ya populasi itu sendiri. Ya lansia itu yang masih mampu sanggup untuk membantu temannya sendiri. Jadi kan. Ya, kalau kita lihat mungkin Anda pernah lihat di beberapa tempat atau negara lain itu biasanya ada komunitas senam Iya. yang menggerakkan pasti adalah mereka sendiri. Ya, mereka mendorong anggotanya untuk aktif di dalam upaya kesehatan. Kemudian mendorong mereka, tapi sebenarnya porsi terbesarnya adalah upaya-upayanya mencakup pada seluruh populasi. Tapi tidak menutup kemungkinan memang upaya kesehatan masyarakat itu juga mengarah kepada pelayanan yang sifatnya individu. Ya kan? Contohnya Puskesmas. Puskesmas itu adalah salah satu bentuk institusi pelayanan kesehatan komunitas. Kegiatannya, sasarannya itu kegiatannya kelompok atau ada juga kegiatan individu. Dua-duanya ya. Contohnya kalau pelayanan yang sifatnya individu apa contoh? Kalau komunitas Puskesmas. Ya pasien datang ke Puskesmas ke poli rawat jalan. Ya enggak? Itu pelayanan individu. Pada saat pelayanan komunitas, apa yang dilakukan Puskesmas? Tenaga kesehatannya berkunjung ke kelompok simbol-simbol masyarakat. Ada kawasan lansia, ada kawasan remaja, balita, apalagi pada kawasan PTN, penyakit tidak menular, ya kan? Ada masuk ke dalam kelompok-kelompok penderita HIV, kelompok penderita TB, kelompok penderita apalagi yang terkena penyalahgunaan obat. Ada populasinya simbol-simbol di masyarakat. Ya, yang menginisiasi siapa? Yang menginisiasi adalah masyarakat sendiri dibantu oleh tenaga kesehatan. Ya, seperti itu. Tapi itu contoh untuk program yang sifatnya adalah program melibatkan seluruh. Kalau ini kronis bedanya bersama ya. Artinya kalau ini tambah bukan hanya tentang kondisi kesehatannya, tapi juga kondisi sosial dan serta lingkungan. Artinya ekonomi, sosial, lingkungan itu termasuk apa dalam konteks kesehatan? Penyokong. Penyokong. Atau istilah lainnya apa dalam konteks kesehatan? Tadi ada di list yang kita pelajari tadi. Yang ada 4 kita pelajari sendiri tadi. Indikator bukan. Satunya lagi. Apa? Yang 4 tadi loh yang saya lihat soal rapid dulu tadi. Lali ya. Lali. Determinan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan. Ya. Artinya sehingga kita sebagai perawat komunitas itu bukan hanya tentang kesehatan, ya, kondisi ekonomi. Tetapi dalam saya melakukan asuhan keperawatan keluarga atau komunitas pada kelompok penderita TB. Kira-kira yang ada di benak Anda faktor penyebab masyarakat itu kena TB itu apa? Lingkungannya. Lingkungan yang mana? Padat. Lingkungan padat. Yang merokok. Ya enggak? Yang paling
yang paling gampang atau tergambar dalam benak kita itu biasanya lingkungan yang mutlak. Iya. Ya kan, proses umum biasanya di situ tempatnya berkumpulnya TV, gitu kan ya. Tapi kita juga harus menyadari bahwa lingkungan itu berkontribusi terhadap status Kesehatan. tetapi tidak semua pekerjaan dengan faktor tadi itu, semua determinan faktor itu menjadi pekerjaan. Nah, tetapi nanti ada akan diajarkan tentang peran perawat. Apa yang harus kita lakukan berarti peran perawat kalau melihat itu? Kalau saya hanya merawat pasiennya, lingkungannya nggak tak ubah pada pasien dengan TB tadi, kira-kira sembuh nggak? Dia sembuh, tapi ketularan lagi nggak? Iya. Sakit lagi nggak? Iya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Peran apa yang saya lakukan sebagai seorang perawat? Peran perawat apa saja nih? Pak sudah fundamental itu. Advokasi. Advokasi yang harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan. Berarti advokasi kemana kita? Pemegang kebijakan. Kalau saya sebagai perawat puskesmas, terus saya melihat di wilayah kerja saya itu ada kelompok masyarakat dosen tertentu yang memang usianya tinggi, kemudian lingkungannya tidak mendukung. Saya sebagai perawat puskesmas, Kepala desa. saya harus advokasi kemana? Saya harus advokasi itu apa sih? Udah nggak tahu. Apa? Advokasi. Bahasa sederhananya apa? Apa? Perantara. Bukan, kalau peran sebagai perantara ada di dalam keperawatan itu. Apa namanya? Istilahnya peran sebagai perantara. Ada itu. Ya. Tapi kita bicara advokasi ini. Advokasi itu Pembelaan. Bela ini masyarakat yang tadi itu. Membela masyarakat. Tapi saya advokasinya membelanya ke siapa? Mengadu ke siapa? Pemegang kebijakan. Ya, pemegang kebijakan yang terkait dengan Lingkungan. Tapi saya harus membuat dinas apa? PUPR. Harus tahu. Ya kan? Tadi kan ada pemerintahan itu banyak dinasnya kan? Iya. Dinas PUPR. PUPR. Ngomong di kecamatan kalau saya sebagai kepala puskesmas itu nanti ada pertemuan per 3 bulan, namanya pertemuan lintas sektor dengan semua program. Dengan semua dinas, perwakilan dinas datang menyampaikan saling curhat, bukan saling curhat ya, menyampaikan tadi masalah apa sih di puskesmas itu yang nggak bisa diatasi puskesmas. Oh itu loh Pak, dan masyarakat tujuan tertentu itu kondisinya seperti ini, contohnya data-datanya, gambarnya ya, terus kemudian usulannya sampai apa? Ya kalau dari sisi kesehatan ini harusnya rumahnya dibedah. Nanti ada program bedah rumah. Ada program apa lagi biasanya untuk mencegah TB itu selain bedah rumah. Ini. Kita tahu. Pernah dengar istilah plasterisasi? Oh. Ada rumahnya itu biasanya orang miskin di plaster apa? Ya. Kenapa kalau di plaster rumahnya? Apa katanya dengan TV? Plasterisasi itu dikasih semen atau plaster keramik gitu ya, plasterisasi. Kenapa kok itu yang diprioritaskan? Katanya dengan TV. Mencegah bakteri. Katanya dengan bakterinya, TV-nya. Biasanya kalau nggak ada plasternya, rumahnya lembab atau enggak? Lembab. Kalau rumahnya lembab, bakterinya suka kan? Iya. Maksudnya itu. Tapi pasti kita harus Komplester. Bukan hanya kita penyakit penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, kanker, kita juga harus bicara lingkungan juga. Ya. Kalau kita bicara tentang komunitas, terus luas, wawasannya ya. Nah, kalau kesehatan masyarakat pada faktor determinan teman-teman SKM itu bicara dengan apa sih yang menyebabkan tentang malam itu kok nggak sehat itu? Ya, ada faktor apa?
Berarti nanti kita bicara di belakang tadi. Tadi sudah bicara ada. Oh, apakah ekonominya, apakah pendidikannya, apakah budayanya, ada nggak budaya yang mempengaruhi kesehatan? Ada. Contohnya, ada budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan. Bisa meningkatkan, bisa juga menurunkan. Atau menyebabkan orang menjadi sehat, dan menyebabkan jadi sakit. Apa yang ada di sekitar adalah yang dianggap, oh, kayaknya nggak sehat. Salah masyarakat. Oh, sangkal putung. Sangkal putung. Iya, itu budaya. Tapi saya di atau tidak sakit. Ada yang jadi sehat. Jadi sehat kan? Iya. Empirisnya kan gitu kan? Iya. Bukti kenyataan realnya kan gitu kan? Empirisnya kan? Orang yang datang ke sangkal putung sehat apa sakit malah sakit? Ada yang tambah sakit. Kita bicara Oh, kalau bicara case ya pasti ada. Kondikonerat sebut apa aja nih semuanya urip kok. Tapi secara umum kan sehat kan gitu kan? iya. Secara umum sehat terus sakit. Sehat. Kita. Ya itu budaya. Tapi yang sakit, yang bikin sakit apa? Budaya di masyarakat yang bikin kebiasaan di masyarakat yang membuat masalah kesehatan. Mungkin orang lebih sakit. Suka makan micin. Nah. Suka makan gorengan. Oh iya. Mahasiswa suka gorengan. Senang. Senang banget. Itu ya kan? Makan pakai kerupuk. Iya. Ya kan? Saya juga suka makan. Tapi kerupuk itu kan micinnya garamnya banyak, pengawetnya banyak, betul? Ya, boleh tapi nggak sering. Gorengan enak. Apalagi yang hangat, hutan, dingin, iso-iso, betah. Tapi ya jangan berdino ya, jangan tiap Iya, itu ya, yang kecil tidak saya. Kenapa di Indonesia itu ditengarai masalah kesehatan yang paling banyak itu adalah obesitas. penyakit yang paling banyak di Indonesia itu apa? Hipertensi. Hipertensi. Kira-kira apa faktor penyebabnya, determinasinya hipertensi? Pola hidup. Yang spesifik lagi, Ah. pola hidupnya, Makan. pola dietnya, Diet, iya. ya kan? Diet apa yang paling spesifik lagi? Tinggi lemak, tinggi natrium, tinggi gula. Yang paling gampang lah, orang Indonesia kayak semangan itu lihat panganannya oporas. Gak gurih. Ini tak gurih. Coba teman yang pernah keluar negeri, pernah nggak makan yang asin atau gurih? Nemen. Loh, belum pernah. Nemen itu kok tinggi, sangat lengkap. Rasanya lidah itu nggak enak. Ya kan, pengalaman saya gitu. Ya, saat saya keluar itu, ya nggak enak. Krosok orang Jawa ya, nggak Rosok. Kayak rasa itu ya, kurang asin, kurang gurih, kurang pedas, kurang apa lagi. Itu kan kenyataannya gitu ya. Yang semua di beberapa negara maju yang status kesehatannya lebih tinggi dari kita, itu biasanya pola dietnya lebih sehat. Ya gampangnya Jepang lah, kalau kita tahu Jepang itu usia harapan hidup. Kalau lebih sehat itu indikatornya apa? Indikator yang paling gampang itu usia harapan. Ya kan? Yang paling tinggi usia harapan hidup Indonesia dengan Jepang tinggi mana? Kenapa kalau Jepang lebih tinggi harapan hidupnya? Yang paling gampang ada penyebabnya, faktornya. Pola yang paling gampang ya, yang kita lihat. Orang Jepang itu suka makan mentah, cuma mentah dimakan, mentah ya. Ya mereka pasti memilih yang pertama adalah kualitas. Ya, yang dia makan, yang konsumsi adalah pasti yang berkualitas. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah pasti yang dimakan adalah yang sehat. Maka kita sebagai Muslim, terutama sebagai seorang Muslim itu sebenarnya sudah punya nilai normal kuat
dalam keyakinan kita. Lek mangan itu sih, kalau makan itu ya syaratnya ada dua, Halal. halal sama Nah. halal dan toyib, Aduh, iya. ya kan? Toyib itu ya kan, toyib itu ya kualitasnya bagus, dia ada bahan yang baik, diolah dengan cara yang baik, ya kan? Itu toyib. Sudah kita diajarkan oleh seorang muslim, ya. Diajarkan. Sehingga tinggal kita mau melakukan atau tidak. Kenapa kita nggak bisa? Ya ada faktor lain juga ya. Pengiriman bulan ini nggak akel. Kasih berapa bulan? Jadi ini berapa kali Bapak ya? Rata-rata 2 juta per bulan. Ya kan? Ya, itu Pak. Banyak faktor ya. Artinya, tetapi sebenarnya perilaku tentang pola perilaku tentang diet itu tidak serta merta itu dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan. Ya. Tergantung apa? Pengetahuan. Tapi pengetahuan yang hanya bukan yang hanya tinggal di otak ya, Iya. tapi pengetahuan yang dipraktekkan menjadi Perilaku masalahnya kita kan wis ngerti tapi tetap dilakoni. rokok gampang. Kalau kita tanya semua orang rokok itu bikin sakit atau bikin sehat, tapi kenyataannya masih banyak yang rokok atau Banyak. dan berarti ada faktor apa? Berarti ada gas di situ ya. Ada penyekat, ada barrier yang menyebabkan terus ngerti tapi kok dilakukan itu. Iya. Ini perlu diteliti ini. Kira-kira apa faktornya? Harusnya normalnya kan harus ngerti terus perlakunya ya mau nggak bisa dipahami ya. Betul nggak? Betul. Harusnya. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau dalam konteks air ilmu itu disebut sebagai apa? Cahaya. Nur ya, dalam Islam. Cahaya itu cahaya maksudnya kali itu menerangi kita untuk bisa memilih mana yang benar dan mana yang maksudnya itu ilmu nur itu. Tetapi kadang meskipun dahulunya itu jadi gelap karena cuma cahayanya 5 watt atau 1 gitu ya. Banyak 20 watt yang terang gitu ya. Hingga kita nggak sampai ke jerumus itu ada lagi. Itu katanya yang dicari. Ada banyak faktor yang menyebabkan cahaya itu menjadi ya, ada yang menjadi terang benderang ya. Oke, sakit. Kita bicara tadi selesai. Sakit itu kondisi ketidaknormalan dalam struktur dan fungsi tubuh atau pikiran yang disebabkan penurunan kesehatan dan kesejahteraan. Ya, kita sudah bicara. Artinya, kalau sehat di dalam WA, sehat menurut WHO tadi itu yang paling gampang kita dari definisi WHO. Sehat itu apa? Tadi atau apa? Karena ini penting. Apa? Dari definisi WHO sehat itu yang paling penting apa dari kalimat? Fisik, mental, sosial. Sejahtera fisik, mental, sosial. Keadaan yang sempurna. Menurut WHO itu sehat itu harus Sempurna. Sempurna itu dalam bahasa keperawatan bisa diartikan sebagai sempurna. Holistik. Konsep keperawatan itu harus tahu istilah-istilah dan konteks kita. Nanti kalau teman masuk ke anggota dewan komprehensif ya. Iya. Efektivitas, efisiensi. Kita sebagai perawatan kesehatan komunitas, sebagai seorang perawat praktisi nanti harus Holistik. berarti sehat itu harus holistik itu apa komponennya? Fisik, mental, Kondisi perawatan dasar ya. Iya. Biosipososio spiritual. jadi maksud yang diinginkan oleh pihak begitu juga dengan sakit. Ya sekaliannya itulah kebalikannya itu ya. Ya. Menyangkut berbagai aspek menjaga penting mental emosional dapat mempengaruhi kualitas
Ya. Kalau di Kemenkes kita mendefinisikan sehat itu sakit itu menunjukkan adanya gangguan atau beban dalam fungsi atau sesuatu yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Tadi betul dengan definisinya Mbak Nana. Iya. Apa tadi? Ini apa ini tadi? Yang depan tadi tuh ngomong yang kalau sehat itu ya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Iya kan? Lalu tanpa dengan namanya. Saya masih ingat loh ya. Kalau sehat itu betul juga. Sehat itu dia bisa melakukan aktivitas sehari, tapi itu adalah definisi sakit. Ya. Lebih dekat dengan definisi sakit. Sakit itu apa ini? Kayak salah pola. Di dalam masyarakat kita, sakit itu biasanya persepsinya lebih kepada ini, tidak bisa melakukan aktivitas. Sehingga persepsinya kalau ada orang sakit itu biasanya dibantu semuanya atau dibantu sebagian atau dimandirikan dalam konteks masyarakat kita. Kalau kita merawat orang sakit, kalau ada orang sakit keluarga kita lah Semuanya. kalau sama yang sakit itu sama dirawat dari bapak persepsi Anda sebagai individu yang sakit Bantu semua. kepinginnya kepinginnya nggak melakukan apa definisinya ya kan karena definisinya itu sehingga konsep sakit di dalam masyarakat kita itu adalah lingkup. iya itu jadinya ya kepinginnya turu aja kepingin nanti ya kepingin semuanya cepat semuanya tersedia di depan kita iya kan Iya. itu kan ya nah, itu mempengaruhi itu nanti kita bicara konsep siasat itu mempengaruhi tentang persepsi kita sebagai orang yang sakit atau persepsi orang yang di luar yang sakit ya kalau kita persepsi kita sebagai orang yang sakit ya kepinginnya aku tidak apa-apa aku sakit tadi nggak sakit sekolah apa enggak kuliah apa enggak nggak usah lah sakit atau kuliah cinta gampang tidak surat saya kalau saya kuliah ya kan kalau usah kemana-mana kan sakit ya definisinya sakit ya karena definisinya sakit itu sehingga dari definisi ini bisa mengakibatkan persepsi terkait dengan sehat dan sakit ya persepsinya tapi betul kan konsep itu kalau orang sakit itu sebenarnya yang sakit itu semua komponen biopsikososial spiritual atau hanya sebagian dari komponen yang sakit Sebagian berarti kalau yang contohnya kecelakaan fisik. kecelakaan kemudian sakit kaki nggak bisa melaku nggak bisa jalan sebenarnya yang sakit itu biopsikososial spiritual sosial spiritual atau bionya saja Psiko. yang dominan bionya kan tapi sebenarnya sosialnya masih sehat kan Jason nggak ngomong-ngomong kamu dia kasih ya kuliah sambil di atas tempat tidur sebenarnya masih bisa nggak di atas tempat tidur bisa masih bisa sembahyang nggak sholat nggak spiritualnya harus sehat ya kan ya kan artinya dari komponen kesehatan yang diinginkan oleh WHO itu memang semuanya maunya ya berarti apa nggak kehilangan gitu kan sosialnya interaksinya ya bagus temannya nggak alami depresi nggak isolasi sosial dan sebagainya maunya gitu ya nah itu juga apa yang harus diperhatikan di dalam konsep sehat dan pengertian sehat sehingga ada nggak orang yang cacat tapi dia berprestasi nah nggak ada banyak iya kan fisiknya cacat tapi prestasinya dunia ada nggak contoh apa ilmuwan guys cacat dia kan tapi prestasinya ilmunya di nggak salah kayak diberikan salah lupa tapi orang gangguan jiwa itu kan
Betul nggak orang Indonesia itu pakai semuanya. Biru itu juga kayak solar lapo, nggak bisa ngapa-ngapain. Betul nggak? Kita coba cek berapa? 840. Iya kan? Iya. Apa orang jiwa itu sakit semua? Enggak, cuma jiwanya. Iya. Bisa nggak diajak bekerja? Ya, Bisa. bisa. Ya, ada terapi yang disebut dengan terapi. Kira-kira belum? Sudah. Apa terapinya? Salah satu terapinya terapi apa? Okupasi. Suruh ngapain? Diversi. Itu kerja iso. Saya pernah bilang IRC itu gimana? IRC itu adalah gangguan jiwa mengenai motor yang rusak itu bisa ya. Disuruh mengenai motor yang ya. Artinya dia yang berarti yang terganggu yang sakit itu hanya psikologinya, ya kan? Hanya psikologi. Dari psikologi itu kan yang dari komponen psikologi itu sebenarnya hanya satu atau banyak komponen psikologi itu? Banyak. Banyak ada kuncinya cuma satu itu kan. Emosi, mimpi, iya, tergantung di jiwa yang kita nggak pola pikirnya, kalau pikirnya ya. Jadi ini kita langsung masuk ke sehingga sebenarnya kesehatan dan sakit itu sebuah apa? Sebuah rentang ya, mulai dari yang sakit sampai mulai dari yang mati, yang kanan dulu lah, yang sejahtera, sampai yang meninggal. Ya meninggal yang waktunya maksudnya ya. Meninggal sakit itu kan meninggal yang belum karena waktunya, betul nggak? Betul. Ya karena rezekinya sudah dipenuhi ya. Kalau ada mengintegrasi orang meninggal itu kenapa? Kenapa orang meninggal? Kalau kita keyakinan kita sendiri. Takdir. Rezekinya sudah dipenuhi, sudah cukup segitu kok rezekinya ya. Wes entar. Ya, sehingga semua kebutuhannya itu sudah dipenuhi oleh ya, dalam konteks ya. Tapi dalam konteks yang sakit, kenapa orang bisa sakit bisa mati dari dulu? Karena dia ini apa namanya prematur death, illness-nya, disability. Waktu ini Iya. meninggal yang bisa berupa Waktunya. karena sakit, karena kecelakaan, karena fasilitas kesehatan yang tidak menunjang. Sebenarnya kalau kesehatan itu bisa hidup anak ini, tapi karena kemudian mati lebih dulu. Artinya prematur death itu pengertiannya itu ya. Tapi kalau umur 100 tahun meninggal itu ya normal, ya. Maksudnya berdasarkan siklus tubuh kembang itu dia normal. Jadi determinan itu adalah faktor yang mempengaruhi kesehatan individu atau umum. Kenapa kita perlu mempelajari tentang faktor-faktor? Itu dikatakan fundamental adalah dasar dalam mengembangkan strategi kesehatan yang lebih efektif. Kalau kita tahu penyebabnya, berarti orang TB itu penyebabnya itu bukan hanya tentang individunya yang sakit, itu karena TB, bisa juga karena faktor lingkungan, determinannya ada faktor lingkungan, ya kan? Ada faktor perilaku, ada faktor kurang pengetahuan, ada faktor pengobatan. Banyak sekali ternyata ya, determinannya dia. Perlu kita ya, ini dari berbagai faktor. Ini contohnya. Ya. Kita bicara determinannya itu banyak. Ya. Berarti kalau kita gambarkan secara sederhana, berarti orang bisa sakit dalam konteks komunitas, kesehatan komunitas itu bisa sakit karena faktor bisa dari sisi individu, bisa dari sisi biologis, karena dia ada kelainan, ya kan? Atau hanya gangguan genetik, ya kan? Contohnya orang hemofili. Hemofili itu sakitnya kenapa? Genetik. Karena genetik, ya kan? Mutasi DNA-nya, ya kan? Batas. Dari sisi biologis,
ada sana, ya, ada sosial servisnya, sosial lingkungan, ada kerja, edukasi, pekerjaan, dan Lingkungan fisik. banyak sekali. Berarti itu yang harus kita pahami. Kalau saya sebagai seorang kepala komunitas, saya melihat mana kesehatan bukan dilihat dari faktor biologisnya saja, tapi lihatlah faktor ini. Ya kan? Lihat dia dari seluruh Perspektif dari seluruh sudut pandang. kita harus tahu ini, ya. Ini mungkin nanti tapi dari soalnya kalau dari sisi lingkungan fisik ada masalah kesehatan komunitas yang disebabkan oleh faktor lingkungan fisik. Namanya apa tadi? Penyakit Fisik. penyakit demam Berdarah. Malaria. Ada yang karena faktor biologi dan genetik tadi sudah saya sebutkan. Ada hemoglobin, apalagi penyakit apa yang karena perubahan genetik? Ada faktor biologi. Berarti diare, Ya, thalassemia. kemudian ada personal health, ya. Personal health itu perilaku Kesehatan. ada nggak masalah kesehatan perilaku atau coping stresnya nggak bagus. Nah, sekarang Mas Genial ini kan katanya apa? Ini kan copingnya, Iya. ya, titik-titik. Sambar. Nah, titik-titik. Ini mengakhiri Kendar. Nah, itu copingnya kurang baik. Negatif. Bukan karena stresnya tinggi. Kalau bicara stres tinggi, stres zaman saya dulu nggak ada HP, nggak ada internet, dan pokoknya telepon umum dengan jalan, ya kan? Bukan masalah itu, bukan masalah kadang menjadi pelarian bagi anak-anak saya dan Z. kesehatan anak itu berkembang mulai dari kelahirannya. Satunya apa? Anak berkembang. Imunisasi. Stunting. Sebelum lahir, dulu Gizi. biasanya masalah kesehatan yang dipilih Anemia. anak itu apa? BBLN. Ya kan? Nah, ya kan? Benar nggak jauh lagi? Stunting. Lahirnya tolong kesehatan, kemudian perawatan bayinya, kembangnya gimana dan sebagainya, itu juga mempengaruhi tentang status kesehatan, usia, gender. Kalau gender ada nggak penyakit yang disebabkan ada dari jenis kelamin? Ada. Jenis kelamin kita ada berapa? 2. Ya. 3. Ada 40. 2. Ya, apa? Kalau pilihan dia masalah kesehatan Psikologis. jiwa. Iya. Karena dia eksperimentasi seksual dengan jiwa. Contohnya apa yang kita lihat? Penyakit yang khusus laki-laki ada nggak yang nggak dimiliki laki perempuan? Itu juga sebaliknya. Tahan, ya, seperti dia. Langsung. Ini penjelasannya dari yang kita sebutkan. Iya. Sebenarnya kita dengan wanita itu semua bisa mempengaruhi status kesehatan. Indikator itu apa tadi? Standar dalam dasar kita kesehatan disebut sebagai variabel. Variabel itu sebagai penentu. Apa sih yang menentukan status kesehatan seseorang yang sudah kita bicara? Paling sederhananya itu ya temperaturnya, ya, suhu. Tapi kalau dalam konteks kesehatan masyarakat, kenapa kita penting mempelajari indikator itu? Digunakan untuk apa indikator itu? Memahami status kesehatan masyarakat dan mendorong tindakan dan
kesehatan masyarakat, masih masalah kesehatan. Kalau kita tahu, kalau yang sederhana saja, indikator kesehatan masyarakat secara umum apa? Apa itu? Masyarakat Kota Malang dikatakan sehat itu yang paling gampang indikatornya. Dan apa? Yang paling gampang. Masyarakat Kota Malang itu sehat. Gak ada penyakit. Hah? Tapi bisa karena nggak sembahyang. Apa ya? Katanya orang sakit itu banyak di masyarakat atau banyak di rumah sakit sekarang? Masyarakat gak punya duit. Nah, berarti rumah sakit sepi. Tapi Apa indikatornya masyarakat sehat? Yang paling gampang lah di keluarga kita, Mas. Di keluarga kita yang korban. Indikator itu tadi variabel atau standar yang mencerminkan kondisi dari seluruh masyarakat populasi. Yang paling gampang informasinya. Kota Malang warga mati seperti COVID kemarin itu dari sehat atau sakit? COVID kemarin yang paling bulan udah lewat kan? ya, Nanti ada bawa bukan pasti bawa mana dulu? Dengan bawa mayat bawa sakit. rumah Sakit. Berarti yang kedua bisa karena yang pertama disebut dengan kematian itu bahasa kesehatannya apa? Mortalitas dan kuantitas. Mortalitas dulu. Ya. Yang kedua tadi di batu rumah sakit. Berarti apa? Yang kedua indikatornya morbiditas paling gampang. Tetapi apakah hanya itu indikatornya? Banyak. Enggak, banyak. Kita sendiri tadi ya. Ya. Kapan ya? Ini nanti fungsi indikator itu apa? Indikatornya apa saja gampang bisa dibaca. Iya. Apa saja dengan angka kematian itu, angka apa? Angka kesakitan itu, mortalitas, mortalitas itu ya. Indikator yang digunakan bandingkan perbedaan antar daerah untuk mengukur kemajuan kesehatan. Ya. Menunjukkan perbedaan kesehatan contoh nilai kemajuan kesejahteraan negara atau masyarakat, instansi masyarakat kesehatan, menentukan indikator keberhasilan sebuah pelayanan kesehatan. Kalau saya sebagai petugas puskesmas, itu saya sudah bekerja dari bulan Januari sampai bulan Desember, saya ingin menilai masyarakat di wilayah kerja saya sehat atau tidak menggunakan apa? Screening. Menggunakan Indikator. Iya. Ada dikatakan aku berhasil di dalam upaya kesehatan penyakit TB di wilayah kerja saya. Berarti harus ada Indikator. Ya, itu pentingnya untuk menentukan menilai status kesehatan masyarakat dan menentukan rencana perawatan yang lebih akurat lagi. Ya, artinya kalau saya ingin kalau TB itu indikatornya apa? Namanya ya, kalau ada sekelompok masyarakat wilayah kerja saya itu banyak TB-nya, terus saya ingin sukses menyelesaikan masalah TB di wilayah kerja saya, yang paling gampang indikatornya. Minum kuat gitu. Ya, Patuh obat. patuh obat. Iya. Bisa juga, tapi ini akhir karena bulan Januari, Desember itu kan bukan setahun ya, tahun. Tapi kalau saya dikatakan sukses dalam 1 tahun itu apa? Hah? Jadi mati. Enggak bisa. Meskipun sakit kabel. Betul juga, tidak ada kasus kematian karena TB. Yang kedua, angka kesakitannya menurun. Yang ketiga, penting. Angka kesakitan menurun berarti kan sembuh ya. Iya. Angka kesembuhannya menurun atau meningkat? Kalau angka kesakitannya
tidak terjadi penyebaran. Jadi angka kesakitannya, nah itu indikator. Itu indikator yang lebih spesifik pada kasus-kasus tertentu. Ya, sebenarnya banyak. Ada indikator yang disebut indikator global, ada yang disebut indikator Lokal. nasional. Ya, nanti kalau global itu dunia. Posisi Indonesia di antara negara-negara dunia dikatakan sehat atau sakit, atau banyak yang sakit, atau banyak yang sehat. Banyak yang Itu dilihat dari indikator global. Nanti sama pernah baca nggak report status kesehatan Indonesia di portalnya websitenya WHO? Nanti baca ada laporan tahunan terkait dengan status kesehatan seluruh negara-negara di seluruh dunia. Yang dikeluarkan oleh siapa reportnya? WHO annual report. Annual report apa artinya? Annual itu tahun. Ya, nanti dibaca. Oke. Nah, ini sejarah. Kalau indikator itu statik atau dinamik ya? Untuk menentukan indikator itu. Apa itu ada? Nggak ada yang perkembangan. Begitu juga dalam sejarahnya di dalam real juga indikatornya selalu dinamik. Mulai dari sedikit sampai yang banyak. Mulai dari yang umum sampai yang spesifik pada kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya juga semakin banyak ada kelompok kesehatan, kelompok kelompok lain, pengguna narkoba, rokok. Untuk populasi perokok itu indikator sehatnya apa? Tidak dilihat, ya kan? Karena perokok itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan dipengaruhi dia menjadi penyebab dari masalah kesehatan. Ini contohnya, ya ada mortalitas, bahan kesehatan, dan kemudian ada indikator nasional, ya bersama. Tapi yang tidak yang berbeda itu di dalam kesehatan nasional kita ada namanya stunting, ya menjadi indikator dalam layanan kesehatan lingkungan, misi, ekonomi, kesehatan anak, ya pentingnya indikator berdasarkan pada data. Kalau Indonesia ingin menentukan derajat kesehatannya pada akhir tahun, itu data yang dipakai untuk menentukan merumuskan untuk menghitung indikator tadi pakai data apa? Indonesia tahu tiba-tiba angka kelahiran sekian, yang kesakitan TB, kalau kesakitan umum itu sekian, kesakitan spesifik TB, HIV itu sekian. Dari data dari mana? Hasil survei, ya, atau laporan data sekunder, ya. Kalau di puskesmas itu biasanya nyatet yang lahir berapa, yang mati berapa, akhirnya tanda ya. Dilaporkan nggak itu? Iya. Datanya itu hanya berhenti di puskesmas atau sampai ke Jakarta? Sampai Jakarta. Dan namanya sistem informasi kesehatan itu diinput oleh puskesmas. Ya, itu namanya survei. Jika dari data survei itu nanti akan diolah, dihitung, kemudian muncullah berdasarkan indikator-indikator yang disebut. Ini contohnya survei kesehatan itu nanti bisa didownload ke ya dilihat di sini maksudnya nanti bisa dipakai sehingga kalau ada orang membuat skripsi nanti datanya dari sini ya dari data-data laporan yang terpercaya bukan dari kita dari Kompas, Jawa Pos dari hasil survei kesehatan bisa yang dikeluarkan oleh pusat Jakarta, bisa yang dikeluarkan oleh daerah provinsi, bisa yang dikeluarkan oleh regional kabupaten kok. Mereka juga akan mengeluarkan hasil-hasil laporan tentang status kesehatan ini yang dipakai. Ya kalau global Pak, apa pakai yang dikeluarkan oleh WHO, berikutnya yang dikeluarkan oleh Presiden. Atau kalau nggak WHO, juga lembaga, maksudnya WHO itu dan struktur di bawahnya ya, paham ya? Baik itu kan punya lembaga-lembaga. Iya. Kalau tentang anak, caranya lembaganya apa? Riset, sampai kalau Pak saya meneliti saya terus tentang pendidikan anak,
ya kami bisa ya, angka kematian, kelahiran itu ada di situ semuanya. Saya mau lihat Indonesia berapa Pak? Ada di situ. Saya mau lihat dunia Pak? Ada di situ. Saya mau lihat regional Pak? ASEAN ada di situ. Ya, lihat di situ. Oke. Jadi, kemudian ada publikasi BPS. statistik kesehatan dilakukan oleh ini setiap tahun publik waktunya ada ya. Kesehatan kita. Kemudian yang ketiga itu ada layanan SPM. SPM itu apa? Namanya ada minimal, berarti itu apa? Minimal yang harus diberikan. Betul. Minimal yang harus diberikan disediakan oleh desa. Pelayanan minimal itu berarti banyak atau dikit? Sedikit. Ini namanya minimal berarti sedikit. Berarti sedikit itu minimal itu berarti apa? Basic standar atau basic need, ya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara untuk meningkatkan untuk mengukur status kesehatan masyarakat. Ada apa namanya? Ada dua. Ya ini. Nanti saya tidak lama lagi kita kasih tahu ya. Iya. Ada nggak ini? Ada ya? Oh belum ya. Ada ini. Ini nanti permen es atau permen es ini Permenkes 6 tahun 2004 ya, nanti dia link dari baca ya. Oh ini standarnya, indikatornya status kesehatan menurut SPM itu ya. SPM itu dikeluarkan oleh nasional ada dari acuan, yang kedua SPM provinsi dan SPM kabupaten kota. Kalau saya mau di kota Malang, datanya harus salah satu indikatornya tidak di SPM kota Malang, nggak boleh di kota lain. Ya kan? Mau di kota Malang, kabupaten Malang, datanya cuma pakai data ini. Ya, ini penting data-data di dalam apa namanya, kita memahami tentang status data masyarakat. Saya kan indikator, ya kan? Saya perlu indikator dan dia mau enggak pelajaran hari ini, ya enggak? Syaratnya ini nanti bisa saya di ground atau kalau Iya. Syaratnya ini nggak usah banyak, cuma satu lembar. Yang lain biasanya tugasnya berapa lembar? 20 Ya, minimal. Satu lembar saja. Kalau lebih masalah. Ya. Ya, kalau lebih dari satu lembar malah salah. Tak kasih nilai 0. Ya, salah namanya salah. Ya, ini adalah yang membuat tulisan. Silakan berbeda-beda. Pak, saya tulisnya tentang DM boleh, saya hipertensi boleh, saya kanker boleh, saya jantung boleh, saya DBD boleh, apa saja. Prinsipnya nggak boleh untuk persis. Kalau untuk persis langsung paper. Ya kan? Ini ide dari pikiran Anda sendiri. Boleh menurut apa saja. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Semuanya benar. Saya ingin melihat otak Anda, mengeluarkan ide otak Anda, gitu ya. Kalau saya ingin otaknya, apa ada yang salah? Saya dengan otak Anda. Ada. Orang itu tidak ada pada dasarnya, nggak ada yang gugur. Semuanya pintar. Cuma memang ada perbedaan kepintaran di masing-masing orang. Ya. Di dalam tugasnya ini apa? Berarti pertama menentukan masalah kesehatan, satu spesifik ya. Yang kedua menentukan determinannya. Disebabkan karena apa? Yang ketiga kemudian bicara tentang upaya dan tadi sudah saya contohkan ya, tentang DP tadi gampang. Tentang
divisi kan ya. divisi. Paham ya? Tugasnya ya 1 minggu. Kelamaan ya. Belajar. Ini belajar namanya belajar tentang ya paham ya? Intinya sudah ya. Sudah diajari kan? Teorinya sudah sekarang praktek. Ya. Siap, terima kasih. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, tapi isinya nggak boleh sama. Tiga puluh penyakit. Spasi satu. Spasi Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Kita butuh minta tolong. Ada.